Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya. Selamat datang peserta didik baru SMP Negeri 7 Denpasar, tahun ajaran 2021-2022. Selamat, sudah diterima di sekolah ini dan kini resmi menjadi warga SMP Negeri 7 Denpasar. Harapan Ibu, semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan MPLS hingga hari terakhir. Sebelumnya, Ibu perkenalkan diri dahulu. Nama Ibu, Komang Budi Aryani, dan Ibu mengajar mata pelajaran matematika. Pada MPLS hari ketiga ini, Ibu akan mengulas pembiasaan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Berikut ulasannya. Masa pengenalan lingkungan sekolah, hari ketiga, tahun ajaran 2021-2022, SMP Negeri 7 Denpasar, dengan visi unggul dalam prestasi yang berlandaskan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa, serta peduli lingkungan. Materi hari ketiga MPLS mengenai pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. S yang pertama adalah salam. Salam itu apa sih? Salam adalah pernyataan hormat, selamat, sejahtera, damai, tentram, yang digunakan untuk mengkomunikasikan rasa hormat kita atas kehadiran orang lain, sebagai bentuk rasa perhatian kita kepada orang tersebut. Nah, di SMP 7, tiap hari Kamis diwajibkan untuk memberikan salam menggunakan bahasa Bali. Jadi, jika bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, atau dengan siapapun saja, kita berkomunikasi menggunakan bahasa Bali. Berikut contoh kegiatan atau perilaku salam. Misal, proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka. Sebelum masuk ruang kelas, anak-anak memberikan salam kepada para guru dengan cara mencium tangan guru tersebut. Memberikan salam kepada teman. Nah, di masa pandemi ini, pemberian salam tidak bisa dengan kontak fisik langsung. Bagaimana cara kita memberikan salam? Berikut caranya. Dengan disebut salam namaste. S yang kedua, yaitu senyum. Senyum itu apa sih? Anak-anak pasti sudah tahu bagaimana caranya tersenyum. Jadi kalau hati sedang gembira, hati sedang bahagia, pasti akan selalu tersenyum. Tapi jangan senyum sendiri-sendiri ya. Nanti dikira ada sesuatu dengan kalian. Nah, apa sih senyum itu? Senyum adalah menggerakkan sedikit raut muka serta bibir agar orang lain atau lawan bicara merasa nyaman melihat kita ketika berjumpa. Jadi kalau bertemu dengan lawan atau teman atau siapapun saja, biasakan selalu menunjukkan senyum kepada mereka. Jadi teman atau siapapun yang melihat kita tidak merasa takut. Kalau melihat tatapan wajah kita lagi marah atau lagi galau, sehingga mereka takut untuk mendekati ataupun bertegur sapa. Jadi senyum itu adalah sebagian dari iman. Oke, contoh senyum. Ya, menggerakkan bibir ke atas. Nah, mata membulat. Kemudian, nah ini, mulutnya menganga. Mata sampai menutup. Nah, sekarang dengan pandemi COVID ini, kalau kita tersenyum, ditutup sama masker. Bagaimana kita bisa tahu kalau dia sedang tersenyum? Bisa tampak dari raut muka yang ditampilkan. Meskipun tertutup masker, senyum itu tetap dilaksanakan jika bertemu dengan orang lain.
Oke, S selanjutnya. Ya, S selanjutnya adalah sapa. Kalian pasti sudah terbiasa saling menyapa, kan? Jadi kalau bertemu dengan siapapun, pasti saling menyapa ya, sekedar mengucapkan hai, halo, apa kabar? Itu sudah lumrah sapa itu. Nah, pengertian sapa sekarang. Apa sih sapa? Sapa merupakan kegiatan bentuk perilaku kita untuk menghargai satu sama lain. Sapa tidak harus dengan menyebutkan nama. Jadi nggak harus hai. Kita juga bisa dengan memberikan senyuman atau dengan sekedar memberikan salam. Tujuan dari penerapan sapa di sekolah adalah untuk membentuk karakter siswa, menjadi mudah bergaul, dan saling mengenal satu sama lain. Jadi, kalau kita sudah saling menyapa terhadap teman, teman juga akan merasa nyaman untuk dekat dengan kita. Ya, jadi kalau bertemu dengan teman, hai, halo, apa kabar? Pasti akan terasa lebih, dia ramah sekali, dia baik sekali. Tentu kalian akan memiliki teman yang banyak. Begitu juga kalau bertemu dengan guru, bisa dengan melambaikan tangan, memberi salam, menyapa guru kalian, atau dengan mencakupkan kedua tangan, atau juga bisa dengan mengucapkan Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Oke, S yang keempat sekarang ya. S yang keempat adalah sopan. Sopan itu apa sih? Nah, kalian pasti sering mendengar kata sopan. Sopan itu adalah perilaku yang wajib dilakukan dimanapun dan kapanpun saat kita bertemu dengan orang. Perilaku sopan mencerminkan sifat dan perilaku diri kita sendiri karena kesopanan dimiliki oleh pribadi. Sopan bisa kita lakukan di mana-mana, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di masyarakat, bisa di tempat umum. Contohnya, perilaku sopan di sekolah adalah dengan menghormati dan mendengarkan pelajaran secara cermat dan tenang. Jadi saat guru sedang menjelaskan, anak-anak mendengarkan dengan serius. Nah, ini contoh perilaku sopan di masyarakat. Jika kalian sedang melewati kerumunan orang atau melewati orang yang lebih tua, biasakan mengucapkan kata permisi jika lewat di depan mereka yang sedang duduk-duduk. Itu salah satu cerminan perilaku sopan ya anak-anak. Begitu pula saat guru sedang mengajar. Jika guru sedang menjelaskan materi, simak, perhatikan dengan baik apa yang sedang dijelaskan. Sehingga kalian akan lebih memahami apa yang diajarkan oleh guru. Oke, sekarang S yang terakhir adalah santun. Apa sih santun itu? Nah, santun dalam berkata artinya kita harus memilah dan memilih kata yang baik diucapkan dan yang tidak baik diucapkan agar lawan bicara tidak merasa tersinggung dengan ucapan yang tidak enak didengar. Jadi kalau berbicara dengan teman pun kita juga harus berpikir, apakah kata-kata kita nanti tidak menyinggung perasaan mereka. Usahakan hindari kata-kata yang bersifat body shaming. Hindari kata-kata yang bersifat bullying. Berbicaralah dengan bahasa yang biasa, yang enak didengar, sehingga teman-teman juga merasa nyaman jika ngobrol dengan kalian. Nah, contoh perilaku santun. Misalnya, kalian ingin pergi atau menanyakan sesuatu, biasakan meminta izin terlebih dahulu. Nah, contohnya ya, dalam musyawarah nih, kalian ingin mengutarakan pendapat, utarakanlah dengan bahasa yang sopan, tidak ada nada yang marah-marah, tapi gunakan nada yang datar. Terus, jika ingin menginstruksi sesuatu masalah, angkat tangan dulu, bilang kata permisi atau bagaimana.
Nah, begitu pula dalam proses pembelajaran. Guru tengah menjelaskan dan ada hal yang tidak kalian pahami, utarakan apa yang tidak kalian pahami. Bagaimana caranya? Angkat tangan, minta izin kepada guru tersebut. Sampaikan apa yang belum kalian pahami. Nah, anak-anak, pembiasaan 5S ini, seperti Ibu sampaikan sebelumnya, bisa kalian pupuk dimanapun kalian berada. Baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Apalagi di masa pandemi COVID ini ya, waktu kalian itu lebih banyak ada di rumah pastinya. Bagaimana cara kita membudayakan 5S tersebut di rumah? Dengan cara, misalnya kalian hendak melakukan sesuatu, selalu komunikasikan dengan orang tua, minta izin terlebih dahulu. Jika sudah mendapat restu dari mereka, baru laksanakan. Kemudian, selalu tersenyum dengan sesama, baik dengan ayah, dengan bunda, dengan kakak, dengan adik, ataupun dengan teman di sekitaran rumah. Jika bertemu, selalu memberi salam, ya sekedar mengucapkan halo atau hai, meskipun kalian berada di rumah. Kemudian, sapa, kalian bisa menyapa saudara, misalnya adiknya lagi bermain, adik lagi ngapain, bisa sambil menemani adik sehingga dapat meringankan beban orang tua. Terus, bagaimana dengan di sekolah? Dengan pandemi COVID-19 ini, mewajibkan kita melalui pembelajaran mode daring namanya. Jadi nanti proses pembelajaran melalui WA Group, melalui Classroom, melalui Zoom Meeting, melalui Google Meet. Di sana akan ada interaksi antara kalian dengan teman-teman kalian, dengan guru kalian, ataupun dengan stakeholder yang lain. Nah, budayakan juga 5S ini. Jadi dalam proses pembelajaran, saat guru menyapa di WA Group atau di Classroom, kalian selalu balas menyapa atau memberi salam. Nah, misalnya sedang proses pembelajaran, kalian tidak memahami dengan materi yang diberikan. Bisa nggak kita bertanya? Bisa. Tetapi tetap budayakan juga perilaku 5S ini. Caranya bagaimana? Jika kalian ingin bertanya, yang pertama tentu ucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian sebutkan nama, sebutkan kelas, sebutkan nomor absen kalian. Baru bertanya. Tentunya menggunakan kata-kata yang santun dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Begitu caranya nanti bertanya. Begitu juga jika berkomunikasi dengan teman. Walaupun itu teman, tetap selalu terapkan 5S ini. Apalagi kan kita di dunia maya, kalian tidak bertemu secara fisik. Nah, supaya saling mengenal, ucapkan nama dulu sama mereka, biar saling mengenal, baru saling bertanya, saling menyapa, sehingga timbullah keakraban antara kalian semua. Oke, anak-anak, sekian pemaparan Ibu tentang pembiasaan 5S. Nah, sekarang ada 2 tugas yang ingin Ibu berikan kepada kalian. Yang pertama, pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk negara Indonesia, menyebabkan pembatasan di berbagai sektor, salah satunya dunia pendidikan. Sistem pembelajaran yang dilakukan dengan metode daring, siswa mengikuti pembelajaran dengan WA Group, Classroom, maupun Zoom atau Google Meet. Berdasarkan kondisi tersebut, jika anak-anak ingin bertanya kepada guru melalui media WA Group maupun chat personal, paparkan bagaimana cara siswa bertanya dengan tetap membiasakan budaya 5S. Salam
senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu yang pertama. Nah, soal yang kedua, belum berakhirnya pandemi COVID-19 menjadikan waktu anak-anak lebih banyak di dalam rumah daripada di luar rumah. Berdasarkan kondisi tersebut, paparkan pembiasaan budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun di dalam lingkungan rumah. Selamat mengerjakan anak-anak. Demikian ulasan Ibu mengenai pembiasaan 5S. Ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan sebagai penutup, Ibu ucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.